Selamat datang kembali di channel Pintar Bareng. Video kali ini akan kita bahas pruning atau pemangkasan cabang air bagi tanaman melon usia 21 hari setelah tanam. Kenapa sih tanaman melon perlu dipruning? Hal ini sangat penting karena satu, mengatur arah pertumbuhan tanaman. Yang kedua, memfokuskan nutrisi ke cabang yang produktif. Dan yang ketiga yaitu mencegah pertumbuhan tunas liar. Di video ini saya akan tunjukkan langkah demi langkah secara langsung di lapangan, mulai dari pemilihan cabang utama, cara pilih tunas yang dipotong, dan pembuangan tunas airnya. Jadi pastikan teman-teman tonton sampai habis agar tidak salah potong, yang dapat menyebabkan panen yang kurang optimal. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pruning tanaman melon, golden melon khususnya. Jadi teknik pruning ini sebenarnya ada beberapa cara terkait dengan tergantung tujuan kita mau memelihara beberapa buah. Kalau kita hanya melihara satu buah, kita utamakan untuk melakukan pruning pada semua cabang air di bawah cabang air yang kelima atau bawah daun kelima. Tapi kalau misalkan kita memiliki tujuan untuk memelihara dua buah, itu kalau bisa kita cari cabang air yang sama besarnya itu. Jadi ibarat kata selang air, jadi biar saluran atau transportasi unsur haranya itu sama seperti itu. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini, ini bagaimana sebenarnya cara membedakan cabang air dengan batang utama. Jadi cukup simpel. Jadi biasanya kalau batang utama itu dia memiliki fisik yang lebih besar dibandingkan dengan cabang air. Contohnya ini kan cabang airnya. Ini cabang air. Nah, ini dia lebih kecil dibandingkan dengan batang utama seperti ini. Nah, karena kami di sini ingin memelihara buahnya itu cukup satu, jadi kami memilih untuk menjaga atau memelihara batang utamanya saja. Jadi semua cabang air yang ada kita potong. Namun sebelum itu kita mesti menyiapkan fungisida untuk sebelumnya kita celupkan ke alat pemotong kita. Di sini kami menggunakan gunting. Fungsinya untuk apa? Supaya nanti hasil potongannya itu tidak terinfeksi oleh jamur seperti itu. Karena kan ini nanti kalau kita potong tentu mengeluarkan cairan. Nah, cairan ini nanti yang membuat tanamannya menjadi lembab sehingga jamur berkembang biak dengan baik. Seperti itu. Baik, kita langsung saja. Sebelumnya guntingnya kita celupkan ke fungisida. Apa? Baik. Jadi kita langsung saja potong cabang air yang ada di tanaman. Seperti ini ya contohnya. Kita langsung gunting sampai ke pangkal. Cabang airnya juga. Kita lihat yang di atasnya. Nah, ini dia. Semua kita potong. Sekali lagi fungsinya untuk apa? Supaya nanti batang utamanya tumbuh dengan maksimal sehingga menghasilkan buah dengan maksimal juga seperti itu. Jadi semua yang ada cabang airnya, calon cabang airnya kita potong di bawah daun kelima, karena nanti kita akan coba untuk memelihara buahnya itu kita usahakan di atas daun yang kelima seperti itu. Nah, kita sisakan ini, tersisa batang utamanya sendiri. Nah, seperti ini. Lalu kita senderkan saja ke ajirnya, biar apa nanti tanamannya merambat dengan sendiri. Jadi tidak perlu diikat seperti itu. Coba ini satu lagi, Mas. Itu sudah selesai, Mas. Ya. Yang mana yang batang utama agak dibuka gini, Mas. Oh iya. Sip. Berarti yang batang utama itu yang berdiri ya? Ya, yang berdiri, yang tegak. Yang tegak. Oke, dah? Dah? Ya. Jadi untuk membedakan batang utama dengan cabang air, jadi batang utama biasanya dia secara fisik dia lebih besar dibandingkan dengan cabang air. Ini cabang airnya. Nah, ini cabang airnya, kiri kanan ini, dan dia biasanya tegak lurus ke atas.
Nah, ini jadi biasanya kalau batang air cabang air itu dia mengarah ke kiri dan ke kanan, ke samping kiri. Nah, ini dia untuk batang utamanya. Kelihatan. Nah, jadi kita nanti gunting di bagian sini. Di bagian cabang airnya ini, di pangkalnya. Seperti itu. Ini cabang air yang kedua. Kita gunting karena cabang air biasanya dia sepasang kiri dan kanan, jadi mudah untuk memilih nanti. Nah, begitupun dengan calon cabang air yang lain. Sebelum daun kelima intinya kalau bisa itu kita potong. Pokoknya yang tegak itu cabang utama ya. Iya. Terus ukurannya juga yang lebih besar. Ukurannya daripada biasanya yang lain. ya. Terus itu ada yang disisain nggak Mas? Untuk Daun-daunnya itu daunnya ya. nggak dipotong semua kan? Enggak, daunnya enggak dipotong semua karena nanti untuk tetap membantu dalam proses fotosintesis atau penyediaan Setelah makanan. yang kelima baru dibiarin. Setelah yang kelima baru dibiarkan. Yang di bawah diambil semua. Yang di bawah diambil semua. Ya. Jadi kenapa biasanya untuk pendistribusian unsur hara di atas daun kelima itu dia lebih baik. Jadi nanti supaya tanamannya tetap naik ke atas, begitupun dengan unsur haranya. Jadi cabang air yang ada di bawah itu kita potong biar tidak dia yang lebih dulu lebih dulu memanfaatkan Tapi hara. hitungan 5 itu gimana Mas? Hitungan 5 itu bisa kita hitung melalui daunnya Mas. Oh. Nah, jadi misalkan yang tadi kan ini daun pertama kan, berarti usus di semua daun biasanya keluar dia cabang air. Iya. Jadi hitungannya mudah. Misal ini daun pertama berarti cabang air pertama. Ini daun kedua cabang air kedua. Daun ketiga cabang air ketiga. Begitu seterusnya sampai ke atas. Jadi enak sebenarnya. Jadi enggak bingung kita dalam penentuan cabang airnya Berarti nanti. ini yang sebelum kita belum kita potong ini. Ini ada dua, ini yang mana yang daun, yang mana yang cabang air? Ya, yang daun biasanya dia tunggal. Kalau daunnya, daun itu tunggal. daunnya tunggal. Kalau yang cabang air biasanya dia ada tunas baru nanti tumbuh di sana. Ada tunas baru. Ya, ada tunas baru, ada daun baru, ada tunas baru, ada cabang baru, bakal buah baru. Itu yang dipotong ya? Itu yang dipotong. Yang daun tunggal ini dibiarkan. Daun tunggalnya dibiarkan. Berarti dari bawah pun, dari di bawah 5 pun yang daun tunggal ini dibiarkan. Daun tunggal dibiarkan. Kecuali nanti kalau sudah dia kita Yang tentukan. kelima ya? Ya, yang kelima kalau sudah ada kita tentukan bakal buahnya yang bagus, sudah disortir, baru bisa kita potong untuk daunnya. Coba ini Mas dipotong Mas. Oh, itu berarti dipotong. Nah, dipotong. Ini dipotong. Terus ini kita cari lagi. Cari lagi. Ini kan cuma satu ini. Ini dua ini ya, ini kan dua, ini cabang airnya. dua. Kita potong juga untuk cabang airnya. Yang tunggal ini kita sisakan. Yang tunggalnya kita sisakan. Ini juga di bawah. Di Ini. bawah ini ada. Ini dia kan. Itu yang dipotong Ya, itu justru bisa dilihat kan? Iya. Justru batang utamanya yang lebih kecil dibandingkan cabang airnya. cabangnya. Iya, kenapa? Karena unsur hara lebih dulu dimanfaatkan oleh cabang air yang di bawah. Seperti itu ya. Berarti teman-teman, kalau tiap ada cabang air itu ada dua, tapi yang berdaun tunggal itu dibiarkan, yang panjang dan keluar cabang lagi itu yang dipotong ya. Paham. Terus itu daun-daunnya ini perlu dibersihkan apa bunganya perlu dibersihkan? Ya, bunganya perlu dibersihkan dulu biar kita fokus ke perkembangan vegetatifnya dulu. Di ketiak daunnya ya? Di ketiak daunnya. Bisa kalau dia masih kecil begini bisa cukup dipotek saja. Potek pakai tangan ya, pakai tangan. Tapi kalau dia sudah besar, digunting. Nanti digunting saja seperti itu. Nah, tapi sekali lagi ini Mas ya, kita tegaskan bahwa kalau dalam pemilihan cabang air atau batang utama itu kita sesuaikan dengan tujuan dari pemeliharaan kita. Kalau misalkan kita mau pelihara lebih dari satu buah, kita lebih pilih cabang airnya yang sama. Cabang air yang sama ukurannya. Yang daun tunggal dipotong berarti. Ya, yang cabang utama dipotong. Kecuali misal cabang utama atau cabang airnya sama ukurannya. Nah, di situ kita bisa memilih mana yang sehat. Nah, tanamannya sehat itu. Berarti biar kanan kiri itu ukuran buahnya biar sama ya. Ya, betul sekali. Kalau fokus pada satu tanaman satu buah, kita pilih batang utama. Kita lebih rekomendasikan batang utama. Ya. Soalnya lebih ukurannya lebih besar. Lebih besar. Terus dia juga yang naik ke atas ya, ya naik betul. ke
Ya, betul. Kecuali kalau batang utamanya terkena serangan, misal serangannya, misal cabang airnya itu yang lebih sehat dibandingkan dengan cabang utama, bisa dipotong cabang utamanya, tidak jadi masalah. Jadi yang cabang airnya yang kita sisakan seperti itu. Terus ini nanti perlu kita tempelkan gini apa dia nanti naik? Sebenarnya kalau ini bisa saja kita sekedar tempelkan, asal dia nempel. Nanti secara alamiah dia akan naik sendiri. Karena ini kan ada dia ulir-uliran ini yang secara alami akan mengikat pada ajir seperti itu. Ini kan ada dia. Terus untuk pruning sendiri itu berapa kali Mas dalam satu kali siklus budidaya melon? Ya, bisa sekali, bisa 2 kali, tergantung dari tumbuhnya cabang air. Kalau misalkan dari awal kita ndak tidak teliti, bisa saja nanti di ketiak daunnya kan ada yang tumbuh lagi di bawah daun kelima. Nah, jadinya kalau bisa yang tadi kita sampaikan, kalau ada calon-calon tunas baru atau cabang air di bawah daun kelima, itu usahakan disingkirkan saja, ya, dipotong saja. Jadi nanti kemungkinan bisa melakukan pruning lagi ya. Bisa melakukan pruning lagi. Apalagi nanti kalau sudah kita melakukan seleksi buah, itu nanti kita biarkan semua cabang airnya memiliki buah, tapi nanti yang mana buahnya yang bagus itu yang dipilih dan sisanya digunting. Gitu. Mungkin kita coba ini Mas terakhir ini Mas. Oh ya. Jadi biar teman-teman tahu ya. Yang mana cabang. Ini ya, ini cabang air, ini batang utama. Yang mana yang ini cabang utamanya ini. Ini batang utamanya. Batang utama. Kan lebih besar nih kalau kita bandingkan dengan cabang air yang di sini. Ya, ini kan cabang air nih kecil kan. Ini batang utamanya. Banyak daunnya ya. Betul, banyak daunnya. Jadi yang kita potong yang cabang airnya saja. Ini kita potong. Ini juga yang tunggal dibiarkan. Ini cabang air yang kedua kan, karena ini posisi letak daunnya di yang kedua, dipotong. Nanti ini pasti berarti ya. Ini yang ketiga. Yang tadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kita usahakan yang di kelima ini yang kita biarkan. Yang dibiarkan terus naik. Itu yang di ketiaknya itu dibersihkan apa? Yang di ketiaknya dibersihkan yang karena itu. Yang mana ini? Iya, biarkan kalau itu. Oh, dibiarkan. Dibiarkan. Karena kita usahakan kan di bawah daun kelima. Dari pilihan sortir buahnya nanti di atas, dari daun kelima sampai ke atas. Ya. Jadi ini kita potongin semua saja. Tuh, biar ya. Nah, tuh. Tinggal 1 tahun aja. Ya, tinggal 1. Sisakan daunnya. Kalau ini kan nanti membantu proses dalam fotosintesisnya. Biar cepat juga gitu, dan mengganggu. Jadi kalau sudah dipotong begini, harapan kita cabang utamanya lebih cepat naik dan cabang air yang ada di atas lebih cepat keluar. Gitu. Begitu dia, Mas. Nah, ini kita tempelkan saja, sandarkan saja. Nah, oh iya, ada tambahan sedikit terkait dengan diapakan nih untuk cabang airnya gitu. Jadi usahakan cabang airnya ini kita singkirkan jauh-jauh dari tanamannya. Karena apa? Bisa saja ini nanti yang mengundang hama dan penyakit. Karena biasanya kalau kita tinggalkan di lokasi langsung kan menjadi lembab. Kemungkinan pertumbuhan jamur dan hama-hama lain itu akan meningkat sehingga mengganggu tanaman sehat kita. Jadi setelah kita pruning seperti ini, kita disatukan di satu tempat, mungkin di tempat sampah nanti, atau dikeringkan lalu dibakar saja seperti itu. Biar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman yang sehat. Begitu, Mas.